Menuju pemerintahan baru, tim transisi pasangan calon terpilih Lutfi Yassin bergerak cepat. Rapat maraton digelar bersama organisasi perangkat daerah atau OPD, badan usaha milik daerah atau BUMD, hingga organisasi masyarakat untuk mensinergikan program-program strategis 5 tahun. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sripur. Jadi ada 3 hal yang menjadi kita distribusi tadi. Yang pertama adalah bagaimana perbaikan tata kelola BUMD ke depan. Itu salah satu di janji politik itu adalah membuat zona integritas BUMD. Dan itu sudah kita sampaikan ke teman-teman BUMD kapan untuk persiapan, lagi dibuatkan timeline. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tata kelola SDM aset, itu menjadi salah satu hal yang paling penting juga, dan hari ini memang tadi komitmen untuk semua BUMD itu untuk menyampaikan data dan informasi ya kepada kita. Kemudian yang ketiga itu adalah mendistribusikan program dari penugasan maupun program-program yang ditunjang oleh BUMD. Nah, salah satunya ada desalinasi, kemudian SPBU untuk solar di daerah pesisir, kemudian ada subsidi pangan murah, kemudian pembelian harga petani, kemudian juga ada asuransi panen ya untuk petani. Ini menjadi salah satu, dan untuk nelayan ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Tadi menarik memang ada dari BKK Jateng dan Bank Jateng itu untuk membantu kartu zilenial. Nah, akan kita kolaborasikan karena ada kan di kartu zilenial itu salah satunya pembiayaan. Nah, pembiayaan itu nanti yang akan bekerja sama dengan bank atau BPR BKK. Rapat maraton dilaksanakan pada 6 sampai 7 dan 10 sampai 11 Februari 2025. Tak hanya melibatkan BUMD dan OPD, tim transisi juga berencana sowan ke organisasi masyarakat untuk memastikan program mendanai akar. Nah, ini ada 2 pola. Yang pertama itu langsung dikelola oleh BUMD, karena itu ada Tirta Utama sebagai penyedia air baku itu agar bisa berdistribusi, bekerja sama dengan PDAM di daerah. Itu konsep pertama. Konsep kedua itu bisa melalui CSR BUMD dan swasta nanti yang akan diserahkan ke masyarakat melalui KSM ya. Nah, melalui KSM yang ada di masyarakat. Nah, ini sebenarnya lagi dikerucutkan karena hari ini kita mencoba koordinasi awal dengan BUMD, nanti mana yang lebih fleksibel yang langsung menyentuh kepada masyarakat dan tidak membebani masyarakat. Mungkin itu. BUMD seperti PT Jateng Petro Energi atau JPEN dan PT Jateng Agro Berdikari atau JTAB akan menjadi motor penggerak program-program inovatif. Salah satunya adalah pembangunan SPBU di wilayah pesisir untuk membantu nelayan, serta program desalinasi untuk mengatasi krisis air bersih di daerah rawan land subsiden. Selain itu ada usulan kartu zilenial yang akan dikelola oleh Bank Jateng dan BKK untuk memberdayakan anak-anak muda. Program ini diharapkan mampu melibatkan keterampilan dan peluang ekonomi bagi generasi muda Jawa Tengah. Rapat atau komunikasi dengan apa lagi Mas OPD-nya? Ya, kita ini bukan roadshow ya. Rapat maraton itu rapat kerja dengan semua OPD itu berlapis sampai dengan Selasa besok. Nanti siang itu dengan BLUT, berarti semua direktur rumah sakit. Kemudian yang kedua itu nanti besok kita dengan infrastruktur dan ekonomi, dengan infrastruktur dan ekonomi. Kemudian Senin dilanjut dengan Kesra, dilanjut dengan beberapa sektor yang lain. Ini menjadi salah satu memang concern kita. Kalau tujuannya memang untuk ini sama ya, untuk mensinergikan nanti. Tujuannya sama. Kemudian kalau dengan OPD nanti kita tambahkan untuk ngecek program yang sudah ada sekarang itu seperti apa gitu lah, sejauh apa nanti menunjang visi misi yang sudah disampaikan oleh Pak Gini. Contohnya penanganan stunting tidak hanya melibatkan dinas kesehatan, tetapi juga jejaring ormas dan akademisi untuk memastikan program berjalan secara maksimal. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMD, akademisi, dan masyarakat, Jawa Tengah siap menghadapi tantangan 5 tahun ke depan. Bersama Lutfi Yassin, harapan baru untuk kemajuan daerah pun dimulai. Ya, melengkapi tadi statement tadi. Ya, ini
Kayak sepertinya ini model baru ya Mas dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di mana mau coba memaksimalkan semua potensi yang ada. Nah, kalau orang sebut itu dengan kolaboratif atau hexahelix gitu. Nah, hari ini kebetulan jadwalnya BUMD. Nah, besok kan dan lain sebagainya termasuk nanti ada saatnya kita mau sowan ke Ormas. Nah, Selasa Rebu itu terakhir itu gongnya itu di ormas-ormas karena kita sadar bahwa tidak mungkin pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu melaksanakan sampai ke level akar rumput tanpa keterlibatan mereka. Kalau ini kan pada aspek pendapatan dan pembiayaannya, tetapi kemudian siapa yang melaksanakan nanti butuh di sana, butuh dengan ormas, dengan diaspora. Nah itu nanti gongnya di sana sebenarnya, misalnya dengan PWNU, misalnya dengan Muhammadiyah dan sebagainya. Karena butuh misalnya contoh bahas tentang stunting, nggak mungkin dinas kesehatan itu sendiri, maka butuh dengan kampus, politek, termasuk dengan ormas yang mungkin jejaringnya jauh lebih masif. Nah sehingga Pak Gub itu semakin banyak melibatkan. Nah poinnya sana sebenarnya. Oke, berarti tataran pelaksana nanti melibatkan ormas. Iya, dengan nggak hanya ormas sebenarnya tadi kampus ya kan, kalau jalan stunting ya dengan fakultas kedokteran, kemudian dengan poltekkes misalnya ya, politeknik kesehatan. Kalau hari ini memang kita fokus pada sektor-sektor yang sifatnya lebih pada profit dan pelayanan BUMD dan besok dinas pendapatan. Kenapa? Karena itu salah satu sumber. Tapi coba kita cari gali sumber yang lain termasuk misalnya dengan kerjasama internasional. Nanti coba kita juga sudah rumuskan negara-negara mana yang punya minat tinggi terhadap investasi Jawa Tengah. Ada beberapa. Jepang, Cina, Jerman itu mereka tertarik betul. Nah kita nanti suatu saat akan ya syukur dalam waktu dekat ini akan kita temukan sehingga tidak hanya menggantungkan pada APBD. Poinnya sana Mas. Mas latar belakang jenengan dari sisi akademisi gitu melihat 136 program dengan kekuatan APBD sekarang kemudian anggarannya. Artinya kan semakin sedikit yang ke bawah gitu. Gimana itu Mas? Kira-kira bisa nggak 136 itu bisa terlaksana maksimal? Ya kan semangatnya kan tentu optimisme Mas. Nah optimisme itu harus didasari dengan rasionalitas. Nah salah satu cara untuk merasionalisasikan adalah mencari sumber pendapatan lain. Satu jelas pemerintah pusat lewat skema APBN, tapi ini juga tidak bisa 100% karena juga pemerintah pusat punya persoalan yang sama. Yang kedua adalah memaksimalkan potensi pendanaan dari swasta, baik itu swasta murni dalam artian investasi maupun swasta dalam bentuk filantropi CSR. Nah ini yang selama ini menjadi salah satu kekurangan dari Pemprov Jawa Tengah adalah kurang mampu mengkonsolidasikan CSR untuk program-program pembangunan Jawa Tengah. Nah ini coba kita konsolidasikan dan Pak Gub punya pengalaman dan kemampuan itu, mengkonsolidasikan itu. Nah yang ketiga tentu sebagai pelaksananya itu banyak sekali kalau bahasanya akademik itu modal sosial masyarakat Jawa Tengah. Apa mereka ketika merasa diwongke, mereka akan merasa bertanggung jawab dan ikut melaksanakan. Di sana kemudian peran ormas. Nah itu peran ormas itu dalam tanda kutip tidak harus diberi profit, imbalan materi, tetapi dilibatkan dan dimaksimalkan itu sudah luar biasa. Nah sehingga dari aspek pendanaannya nambah, dari aspek pengurangan bebannya ada. Inilah kemudian titik temunya dengan APBD yang kompetitif lah, minimalis lah kalau bawahan sedikit. Iya. Satu lagi Mas, kalau program-program ini kan yang 2025 kan sudah tersusun yang kemarin ya. Nanti untuk mengawali program itu kira-kira seperti apa Mas? Maksudnya ini kan dari programnya tahun sekarang Pak Lutfi kan belum bisa ini secara langsung maksimal gitu kan. Nah untuk adaptasi atau langsung segera Pak Lutfi pengennya kerja cepat gitu. Ya betul, jadi memang ada banyak studi Mas, banyak studi menarik apa yang dilakukan kepala daerah di 35 hari pertama. Nah sebagian besar itu mereka baru beradaptasi belanja masalah, kemudian mencari rumusan. Nah Pak Lutfi mau memajukan ini menjadi sebelum beliau dilantik. Inilah prosesnya. Sehingga nanti ketika beliau dilantik sudah tidak lagi beradaptasi, tidak lagi belanja masalah, tapi langsung mengeksekusi yang sudah direncanakan. Nah ini titik krusialnya di sana Mas. Karena bagaimanapun kepercayaan dan harapan publik besar sekali terhadap Pak Lutfi dan Gus Yassin ini. Ya kan, apalagi ini ada perubahan rezim ya, perubahan rezim yang sudah lama. Nah maka kemudian Pak Lutfi mau menjawab itu dengan mendahulukan proses perencanaan belanja masalah dan besok dilantik langsung bisa eksekusi. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana dengan yang sudah direncanakan dan dianggarkan. Nah inilah yang sedang kita diskusikan dalam beberapa waktu ini. Misalnya dari semua janji itu mana sih yang sudah siap anggarannya atau mana yang belum. Nah kalau belum kan nanti akan dikejar di perubahan begitu. Nah, tetapi juga sebagian ada ya yang sudah masuk. Tinggal kemudian lokus dan sasarannya. Nah, ini ya yang dalam konteks teori perencanaan itu yang disebut dengan collaborative governance.
bareng-bareng merencanakan dan bareng-bareng mengeksekusi, termasuk nanti bareng-bareng mengevaluasi.